Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Imigrasi beserta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Direktur Rumah Susun tiba di tempat acara. Kami ucapkan selamat datang. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hadirin dimohon berdiri.
hadirin disilahkan duduk kembali. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Yang kami hormati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Rumah Susun yang hadir. Dan yang kami hormati Gubernur Kepulauan Riau atau yang mewakili Wali Kota Batam, Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau, Forkopimda Kota Batam, pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tokoh masyarakat, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita semua dapat hadir dalam acara peresmian Rumah Susun Sewa Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam, Jumat 19 Juli 2019, yang merupakan perwujudan kerjasama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, berikut kami perkenalkan sebuah tradisi adat Melayu sebagai bentuk persembahan penghormatan kepada tamu kehormatan kami. Untuk itu, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, pelau melaju ke Bulang Lingga, membawa tepak sebagai hantaran. Budaya Melayu dijunjung tinggi, sekapur sirih kami persembahkan.
tepuk tangan yang gemuruh sekali lagi untuk tari Sekapur Sirih yang telah ditampilkan oleh komunitas seni Rumah Hitam bersama generasi bangsa yang ada di Kota Batam dari SMP Negeri 25 Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, di hadapan kita bersama telah kita saksikan sebuah bangunan yang begitu megah, kokoh dan mewah, yang juga telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang yang ada di dalamnya. Dan tentu ini adalah dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dengan memberikan kenyamanan berupa fasilitas tempat tinggal dan dalam rangka memotivasi pegawai di kalangan kantor imigrasi khusus TPI Batam untuk bisa memberikan dedikasi yang paripurna kepada bangsa dan negara kita Indonesia. Untuk itu bagaimanakah tahapan proses pembangunan tahap demi tahapnya? Mari bersama-sama kita fokuskan perhatian kita kepada tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk video dokumentasi yang telah kita saksikan bersama. Dari tahapan groundbreaking hingga saat ini telah berdiri kokoh di hadapan kita bersama. Dan sekali lagi merupakan hasil koordinasi dan kerjasama yang luar biasa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, tentu sangat ingin sekali kita mendengarkan laporan lebih lanjut terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah susun sewa imigrasi yang akan disampaikan dalam laporan yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini adalah laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau. Kepada Bapak Zeroji Esos MH, disilahkan. Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur Jenderal Imigrasi. Yang kami hormati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Rumah Susun Kementerian PUPR. Yang saya hormati Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten. Yang saya hormati Wali Kota Batam yang telah hadir bersama kita, pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Yang saya hormati Kepala Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau. Yang saya hormati pimpinan Forum Komunikasi Kepulauan Riau. Yang saya hormati pimpinan Forum Komunikasi Kota Batam, serta hadirin para undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya menyampaikan laporan, izinkan saya membacakan satu bait pantun. Indah berbalam si awan petang, bergerak di celah pohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bapak dan Ibu, kami akan melaporkan dari pertama pendahuluan
Sandang, pangan, dan papan sebagai sebuah konsepsi hierarki tingkat kebutuhan dasar manusia. Papan atau tempat tinggal merupakan suatu kebutuhan mendasar sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan primer, dan dalam perkembangan, selain menjadi tempat berlindung, tempat tinggal juga merupakan syarat untuk memperoleh kesejahteraan, bahkan menjadi suatu tolak ukur kesejahteraan manusia. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan pegawai kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam, melalui upaya pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, pada tahun 2018 telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait permohonan pembangunan rumah susun bagi pegawai kantor imigrasi kelas 1 khusus Batam. Mendukung nawacita pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran yang mana Batam merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Direktorat Jenderal Penyediaan Rumah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berkomitmen akan membangun 3 unit rumah susun melalui 3 tahapan pembangunan. Sebagai awal, pembangunan tahap pertama telah dimulai sejak bulan Mei tahun 2018 dengan alokasi sejumlah 42 kamar unit tipe 36 lengkap dengan meboiler. Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal bagi pegawai teknis keimigrasian bertujuan memberikan kenyamanan dan motivasi pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari tanpa harus terbebani lagi dengan kebutuhan akan tempat tinggal. Untuk meningkatkan kenyamanan hunian bagi pegawai karena suhu udara kota Batam yang cukup panas, kantor imigrasi TPI khusus Batam mendapat bantuan dari mitra kerja PT Satnusa Persada Tbk berupa penyerahan lebih sejumlah 84 unit AC yang telah terpasang pada unit rumah melalui program SIP. Publikasi kegiatan peresmian rumah susun akan dilakukan press release dan dipublikasikan oleh media elektronik dan media cetak baik lokal maupun nasional. Penutup, sebagai tanda diresmikannya penggunaan dan pemanfaat bangunan rumah susun, kami mohon kesediaan Bapak Menteri Hukum dan HAM yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur Jenderal Imigrasi untuk memberikan sambutan sekaligus meresmikan rumah susun. Demikian laporan kami selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Mohon izin di akhir kata saya tutup dengan sebaik pantun. Bunga dadap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai terselip tutur bicara, jadi disusun maaf dipinta. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bunga melati, bunga selasih, dipetik dari Tanjung Uban. Kami ucapkan terima kasih atas laporan yang diberikan. Selanjutnya Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, berikutnya mari kita dengarkan bersama sambutan selamat datang yang akan disampaikan oleh Gubernur Kepulauan Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Provinsi Kepulauan Riau. Kepada yang terhormat Bapak Haji Samsul Bahrum PhD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa. Seraya junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa hadir dalam satu acara yang sangat penting sekali, dihadiri oleh para petinggi negara dan negeri di kota yang kita cintai ini. Salam takzim,
salam hormat dari Bapak Pejabat Gubernur yang saat ini sedang berada di Semarang, masih dalam perjalanan, insya Allah baru bisa kerja habis Jumat. Untuk itu beliau menyampaikan beberapa hal kepada kami untuk disampaikan kepada wabil khusus Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Menteri PUPR yang mewakili serta hadirin yang berbahagia. Satu terbilang tidak punah Melayu di bumi. Kepada Bapak Dirjen Imigrasi dan Direktur Perumahan kami ucapkan selamat datang ke Kota Batam, Bandar Dunia Madani. Bapak Dr. Roni Franky sampai SMH yang kami muliakan, yang mewakili Bapak Menteri yang berbahagia, Bapak M. Hidayat, Direktur Rumah Susun, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Pak Wali Kota Batam, bentar lagi menjabat spesial, Pak Wali, ya. Serta seluruh hadirin hadirat yang kami muliakan, wabil khusus Saibul Hajat, Saibul Wahid, Bapak Kakanwil Hukum dan HAM, serta para pejabat pertama, direktur, hadirin hadirat, dan kami Pak Abidin, dan kawan-kawan lainnya yang berbahagia. Puji syukur kembali kepada Allah pada malam hari ini, pada sore hari ini, pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam satu acara yang sangat penting sekali. Oleh sebab itulah Bapak yang hadir pada hari ini memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan rumah susun ini. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pak Dirjen, Pak Wagub tadi mengatakan kita siapkan lahan di Pulau Dompak. Bagaimana Pak Direktur untuk pembangunan yang sama khusus untuk CIQV, wabil khusus lagi untuk kawan-kawan yang bekerja di imigrasi, karena Pak Kakanwil pun kantornya di Senggarang, Pak. Kami sudah berkoordinasi juga tadi, sempat SMS dengan Pak Wali Kota Tanjung Pinang. Kantor Kanwil Hukum dan HAM ini berada di ibu kotanya, Kota Tanjung Pinang di Senggarang. Sedangkan pemerintah provinsi berada di Pulau Dompak. Di situ sudah ada kantor Kakanwil Pertahanan Keamanan, sudah ada kantor Kakanwil Perbendaraan yang sudah dibangun, ya. Kemudian tak ada salahnya nanti kami lapor kembali Pak Wakil Gubernur apa menyediakan lahan antara 1 sampai 5 hektar, karena dalam tata ruangnya ada 45 hektar yang bisa dibangun untuk perumahan. Karena ini pusat pemerintahan, prioritas utama adalah pembangunan untuk pegawai negeri sipil, baik pusat maupun daerah. Kalau Pak Direktur mengizinkan, Pak Dirjen mendukung, sepengetahuan kami mungkin pemerintah daerah tidak hanya menyediakan lahan untuk pembangunan, kalau nanti disetujui, juga kemungkinan dukungan-dukungan fasilitas di dalamnya. Kami hampir setiap tahun dari 3,6 triliun APBD kita hampir mengalokasikan hampir 100 miliar untuk membantu sektor-sektor strategis sektoral di luar pemerintahan seperti Korem, Polda, Kejaksaan Tinggi, kemudian Angkatan Laut, BPS. Oleh sebab itulah tak ada salahnya kita bisa menyisipkan anggaran, mengingat pada saat ini kita sedang menyusun KUAPEPAS. Pak Gubernur, pejabat gubernur sedang melakukan koreksi secara internal skala prioritas. Kalau memang ingin diwujudkan pada tahun 2020 untuk grand design-nya atau detail engineering design-nya, tak ada salahnya mungkin mohon kami akan mengundang nanti dari pihak keimigrasian, juga mengundang Bapak Direktur, staf-staf, mungkin sudah dapat pembahasan, bisa masuk dalam pembahasan dalam rangka usulan tahun 2020, atau kita siapkan lahan dan desain yang di tahun 2020. Semoga pembangunannya kalau disetujui bisa diawali di tahun 2021. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan, jujur bertutur, bijak bertindak, negeri bersaukan amanah dan berpancangkan marwah. Kita patut bersyukur Tuhan sudah berkehendak. Semoga peresmian ini selalu mendapat rahmah. Demikian dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Demikian. Pergi ke pekan membeli sarapan pagi makannya bubur. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan mewakili Gubernur. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Direktur Rumah Susun Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Kepada Bapak Insinyur M. Hidayat MM, disilahkan. Para hadirin sekalian, sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Pekerjaan Umum tidak bisa hadir pada saat ini, yang kemarin sebenarnya diwakilkan oleh kepada Bapak Dirjen Penyediaan Perumahan, kemudian beliau berhalangan, akhirnya kami yang dituduh menghadiri acara ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti persoalan ini. Baik, yang terhormat adalah Bapak Menteri Hukum dan HAM. Dalam hal ini diwakili Dirjen Imigrasi Kemenkumham Bapak Dr. Roni Sompi. Yang kami hormati PLT Gubernur Kepulauan Riau. Dalam hal ini diwakili Bapak Asisten Dua. Luar biasa Pak pidatonya tadi, berapi-api, terima kasih. Kemudian yang terhormat Bapak Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi. Selanjutnya yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Bapak Jumang Gandai. Selanjutnya kepada Bapak Ibu pejabat di lingkungan Kementerian HUM dan HAM. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama-tama tentu kita mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat hadir di sini sama-sama dalam rangka peresmian dan pemanfaatan serta penghunian rumah susun kantor imigrasi kelas 1 Kota Batam. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa rumah adalah menjadi salah satu kebutuhan pokok setelah sandang dan pangan. Rumah merupakan kita melakukan pendidikan, membentuk karakter sehingga menjadi masyarakat berkarakter baik di dalam pergaulan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, Kementerian Pekerjaan Umum diamanahkan untuk memenuhi rumah, diantaranya adalah pembangunan rumah susun. Tentunya rumah susun ini kita bangun di daerah perkotaan, di mana daerah perkotaan seperti kita ketahui tanah sangatlah mahal atau udah bisa kita bilang langka ya Bapak Ibu sekalian. Untuk itu tidak mau tentunya pembangunan kita arahkan ke arah vertikal. Nah, di dalam hunian kita biasa menyebutkan rumah susun. Mudah-mudahan rumah susun yang kita bangun ini tidak berkesan kumuh, tapi sudah berkesan lebih layak huni, bahkan mendekati apartemen gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu yang bisa kita sampaikan. Saya harapkan Kumham juga nanti bisa mengelola rusun ini dengan baik, dipelihara dengan baik sehingga bisa bertahan lebih lama, Bapak Ibu sekalian. Jadi tentunya ada pengelola rusun sendiri yang lebih profesional untuk menjalankan atau mengoperasikan rusun itu sendiri. Karena rusun ini kan tentu tidak sama dengan landed house, di mana perilaku penghuni juga akan menjadi perhatian kita supaya rusun tidak kumuh, tidak tersumbat toiletnya kan. Kalau berantem dengan yang bawah kan, ya udah disumbat yang di atas gitu, atau sebaliknya yang bawah nyumbat yang di bawah sehingga di atas nggak bisa operasi. Baik Bapak sekalian, kami tentu sangat senang kondisi rusun supaya diterima dengan baik, apalagi Bapak Ibu telah melengkapi sendiri.
seperti AC dan lain. Ini saya tadi minta contekan pantun dari Pak Wali, mudah-mudahan cocok mengakhir kata. Tadi saya nggak siap nih pantunnya karena semua pakai pantun nih. Saya juga nggak ngerti nih artinya apa nih Bapak Ibu sekalian. Tangkap rawa si ikan sepat, ikan tersusun, hidangan lezat perumahan di kota, semakin padat pembangunan rusun, pilihan tepat untuk kita semua. Terima kasih Bapak sekalian atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi berlayar mendayung sampan, sampan didayung ke tepi lautan. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang disampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, kita akan menyaksikan bersama-sama penanda tanganan berita acara hibah serah terima 84 unit AC yang merupakan bentuk kepedulian yang luar biasa melalui program CSR dari PT Sat Nusa Persada kepada kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam. Kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Abidin Hasibuan dan Bapak Luki Agung Binarto untuk mengambil tempat. Penandatanganan akan terlebih dahulu dilakukan oleh Bapak Abidin Hasibuan dari PT Sat Nusa Persada Tbk. Disaksikan dari masing-masing tempat duduk oleh para tamu-tamu kehormatan dan tamu undangan. Baik, kita berikan tepukan yang gemuruh Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia atas support yang luar biasa dari PT Sat Nusa Persada Tbk. Terima kasih, mohon izin Bapak Luki untuk tetap berada di tempat. Kami silakan kembali ke posisi. Dan berikutnya Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, dilanjutkan dengan penyerahan dokumen pemanfaatan dan pemukiman rumah susun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Kembali kita berikan tepuk tangan yang gemuruh Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, di tengah-tengah begitu ramainya berita di daerah Tangerang, tapi alhamdulillah di Kota Batam luar biasa dapat terkondisikan dengan sangat baik, kerjasama yang luar biasa, dan untuk itu terjadilah penyerahan dokumen izin mendirikan bangunan yang kali ini akan diserahkan langsung oleh Wali Kota Batam kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau. Kami mengundang Bapak Haji Muhammad Rudi SMM dan Bapak Zeroji Esos MH untuk mengambil tempat. Ini adalah sebagai perwujudan hubungan silaturahmi yang sangat baik bersama dengan pemerintah daerah setempat. Terima kasih Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama penandatanganan perjanjian kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi bersama 6 pihak mitra pengelola pelabuhan dan bandara terkait peningkatan pelayanan.
Selanjutnya kami mengundang perwakilan masing-masing pihak untuk dapat mengambil tempat. Yang pertama, perwakilan PT Citra Tritunas Harbor Bay. Selanjutnya, perwakilan PT Nongsa Terminal Bahari. Berikutnya, perwakilan PT Senimba Bay Resort Marina. Kemudian, perwakilan PT Bintan Lagoon Resort. Selanjutnya, kami mengundang perwakilan dari PT Bintan Resort Cakrawala Lagoy. Dan terakhir, kami mengundang perwakilan dari PT Bintan Inti Industrial Estate Lobang. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk berkenan menuju ke meja penanda tanganan. Dan selanjutnya penanda tanganan pertama akan dilakukan oleh perwakilan dari masing-masing pihak, dimulai dari perwakilan PT Citra Tritunas Harbor Bay, yang juga didokumentasikan langsung oleh pimpinan tentunya Bapak Hartono. Selanjutnya PT Nongsa Terminal Bahari untuk melakukan penandatanganan. Yang ketiga, kami silakan perwakilan dari PT Senimba Bay Resort Marina. Didokumentasikan oleh awak media, baik cetak elektronik nasional maupun lokal, dan juga disaksikan langsung oleh Dirjen Imigrasi. Selanjutnya, untuk perwakilan dari PT Bintan Lagoon Resort. Berikutnya, kami silakan perwakilan dari PT Bintan Resort Cakrawala Lagoon. Dan selanjutnya, kami mengundang perwakilan dari PT Bintan Inti Industrial Estate Lobang. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat perkenaan dari Bapak Dirjen Imigrasi untuk berkenan melakukan penandatanganan pada perjanjian kerjasama bersama 6 pihak pengelola pelabuhan dan bandara. Kami informasikan kepada Bapak dan Ibu tamu undangan bahwa penandatanganan kerjasama ini sebagai bentuk upaya nyata untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Indonesia, terkhusus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam pada khususnya. Baik, dengan kerjasama yang baru saja ditandatangani, tentunya terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah melakukan penandatanganan. Dan selanjutnya kami mohon kesediaannya untuk berfoto bersama.
Berikutnya kami juga mengundang dengan hormat untuk turut bersama dalam foto, yaitu kepada Gubernur Kepulauan Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Haji Samsul Bahrum PhD. Selanjutnya kami juga mengundang dengan hormat kepada Wali Kota Batam untuk berkenan berfoto bersama. Mohon izin Bapak Ibu, kita berikan tepukan semangat yang luar biasa atas kerjasama yang begitu indah kita saksikan. Terbang melayang si burung pipit, menghias awan penuh ceria. Mari kita semua solid wujudkan Kepri hebat Indonesia Jaya. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, kita lanjutkan untuk agenda berikutnya untuk mendengarkan sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf sekaligus juga salam hormat dari Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasona H. Lawli, karena ada tugas yang berkaitan dengan kegiatan yang tidak bisa diwakilkan, maka pilihannya adalah menunjuk saya untuk mewakili beliau dalam acara peresmian penggunaan rumah susun sewa kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam pada hari ini. Yang terhormat Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur Rumah Susun, Bapak Insinyur M. Hidayat MM, yang kami hormati Bapak PLT Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Bapak Asisten 2. Terima kasih Bapak. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau atau yang mewakili Bapak Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau, para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan juga Kanwil Kepulauan Riau, Bapak Wali Kota Batam, dan seluruh pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Kota Batam yang hadir pada kesempatan ini. Kakandim kelas 1 khusus TPI Batam, para pimpinan dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para pengusaha yang hadir pada kesempatan ini. Ada Bapak Abidin Hasibuan dan juga Pak Hartono, juga bapak-bapak dan ibu yang lain
Ibu Dharma Wanita Persatuan, Direktur Jenderal Imigrasi, dan juga Kanwil Kepulauan Riau, serta Kanwil kelas 1 khusus TPI Batam. Seperti yang kita lihat bersama, tadi kita sudah saksikan penyerahan rumah susun untuk digunakan dari Bapak Direktur Rumah Susun pada Kakanim kelas 1 khusus TPI Batam, juga penyerahan IMB dari Bapak Wali Kota Batam pada Pak Kakanim, juga ya penyerahan corporate social responsibility dari perusahaan Ednusa, pimpinan Bapak Abidin Hasibuan, yang memberikan perhatian pada kawan-kawan saya di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam. Selamat bertugas, selamat menikmati tempat tinggal yang baru, dijaga kebersihan lingkungan dan sosialisasi dengan lingkungannya juga. Lapor keberadaannya, walaupun KTP-nya terdaftar di tempat lain, tetap keberadaannya juga dilaporkan kepada ketua lingkungan setempat, lurah, camat, dan seterusnya. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya mencontoh Pak Direktur Rumah Susun tadi membaca pantun, karena saya juga tidak terbiasa dengan menciptakan pantun. Jadi pantun ini sudah disiapkan oleh kawan-kawan saya, tinggal saya baca ya. Mudah-mudahan berkenan. Asalnya sembilu dari buluh, jika dianyam jadikan tampian. Saya menyusun jarinya 10, salah dan silap mohonlah dimaafkan. Pantun itu di sini harus 2 katanya. Jadi saya tambah pantun yang penutupnya. Maaf kalau ada namanya yang mirip ini. Pak Topik menjahitnya kopiah. Kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Jenderal Imigrasi yang telah menyampaikan kata sambutan. Selanjutnya Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia, untuk menyatukan semangat kebangsaan kita bersama, mari kita bernyanyi lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.
Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada PLT Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Isdianto SOS MM yang tiba di area acara pada hari ini. Selamat datang. Di tengah-tengah kesibukan beliau dari ibu kota Jakarta terbang menuju kota Batam khusus untuk menghadiri acara kita pada kesempatan hari ini. Bapak langsung ke acara ya? Ke acara Said. Makasih. Pak Wagub, saya izin mau ke Pak Wagub ke acara di Said. Sekarang ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia. Berbagai rangkaian acara telah kita lalui bersama. Saatnya kita di penghujung kebersamaan acara kita pada hari ini dalam rangkaian peresmian rumah susun sewa Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam. Dan berikut ini mari kita laksanakan bersama pengguntingan pita yang sebelumnya akan didahului dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Hendra Pranada. Kepada beliau disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Karim. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah terlimpahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam acara peresmian rumah susun sewa Rusunawa Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya pemotongan pita oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Imigrasi, dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Luar biasa, sebuah syukur yang perlu kita rasakan bersama. Di penghujung kebersamaan, PLT Gubernur Kepulauan Riau dapat hadir di tengah-tengah kita bersama. Setelah pemotongan pita akan dilanjutkan pemotongan tumpeng dan kunjungan langsung ke area rumah susun sewa. Baik, kita akan hitung mundur bersama-sama setelah bersiap-siap semuanya dan dapat diikuti oleh para tamu undangan yang lainnya. Kami silakan. Kita akan hitung mundur mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Baik, dengan demikian telah usai pemotongan pita peresmian rumah susun sewa Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam. Dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Si lilin tuh kan gak ada. Iya. Pak. Mohon izin, Pak. Pak izin, Pak. Setelah pemotongan tumpeng dilaksanakan, kami mengundang dengan segala hormat para tamu-tamu kehormatan untuk berkenan melakukan kunjungan langsung ke area dalam rumah susun Kantor Imigrasi Kelas khusus 1 TPI Batam. Pak izin pada sini, Pak.
Ranger. Baik, kembali kami mengundang para tamu yang hadir untuk bersama-sama melakukan kunjungan langsung ke area dalam rumah susun Indonesia. Baik, kembali kami mengundang para tamu undangan yang lain yang masih berada di luar. Kami silakan untuk berkenan melakukan kunjungan langsung ke area dalam rumah susun sewa. Tanpa registrasi khusus diberikan. Kita saksikan bersama saat ini Menteri Hukum dan Hak Indonesia diwakili di area dalam rumah susun sewa dapat rekomendasi protokol khusus diberikan bersama dengan kerja umum dan program hadir Komite Jadi di musola di sini. Jadi bangunan ini ada dua tipe Pak. Ini yang saya tempetin Bapak untuk naruh pakaian saya Bapak. Jadi sambil saya mengawasi, saya naruh baju paling tidak sini daripada Tanjung Pinang bolak-balik ya. Nggak pakai pakaian Pak. Dia mengurangi kos dia. Ini seperti apartemen ini. Iya Pak. Iya kan? Ada dapur, dapurnya juga bagus Bapak. Ini dapur, jadi dapur di sini. Gitu. Ya. Kebiasaan karena saya biasa masak Pak. Oh gitu ya. Ini dapur. Oh ya, lengkap ini Pak. Ah, ini Pak. Saya biasa masak, jadi saya lengkapin Pak. Ini namanya ketahuan suka sendiri. Minimal buat Indomie. Iya, Dikira mana rongsok. Dikira main. Iya. Jelas juga mana. Kalau mie udah betul Pak. Ini ya, ini kualitasnya ya. Oh, digoyang-goyang ya? Iya, goyang. Jadi dia kombinasi dengan Masuk Pak. Ini kualitas kasur juga Pak. kasurnya. Kualitas kasur Yang juga rata ini bagus ya? Pak. Iya. Yang jelas karena pakai AC jadi nyaman ini. Iya. Nyaman. Tinggal perawatan lagi. Ya, ya seperti di hotel itu. Di sini musola Pak, Wagub. Musola ini kenapa masih terbuka? Kalau ini ruang anu, Ini kantor. musola nanti Pak. Kantor ya. Iya. Musolanya muat Di sini berapa musola. orang? Musola Sekali. kalau kita jamaah bisa 20 orang. Ya. Ini memang masih terbuka karena ini baru diresmikan. Nanti kalau sudah ini kita tutup, kita sekat karena kebetulan arah kiblat itu menghadap ke jalan. Jadi
Jadi nanti habis ini kita tutup, kita sekat sehingga imam tidak terganggu orang. Terutama yang ada imam. Yang paling tidak saya di sini paling tidak bisa mengajak mereka itu untuk sholat berjamaah Pak. Ya. Jadi bawahnya jangan bapak di sini aja, bapak tak di sini juga dia tetap sholat. Iya. Nah, gimana caranya itu kan? Pembangunan ada dua Pak. Jadi untuk disabilitas itu bangunannya ada beda. Kamar mandinya terutama. Iya. Coba Jadi kita lihat. di sini Pak. Jadi memang ada. Ada. Kita lengkapin juga untuk teman-teman yang disabilitas. Disabilitas ya. Ya. Ada berapa ruangan? Disabilitas ada berapa Mas? Ada berapa unit? Ada 6. Mana dia yang Ini dihuni sudah Pak. Ini penghuninya ibu ini Pak. Tahu kita. Ini penghuni di sini. Halo. Iya. Iya. Boleh Pak ditanya-tanya Pak. Kesan-kesannya Pak. Oh iya. Pak, Gimana kesannya? Alhamdulillah sih Pak, karena kami kan perantauan semua Pak di sini Iya. Pak, jadi terbantu dengan adanya mobilitas ini, alhamdulillah Pak. Sebelumnya tinggal di mana? Saya dari Lampung Pak. Di Lampung. Iya, Lampung. JFT ini Pak, Pak mereka Pak. Oh baru masuk. Iya baru. Iya. Alhamdulillah dengan ini. Bekerjanya di Batam Pak. Batam. Di bagian apa? Di kantor Pak, di toko. Fungsional kan Pak. Suaminya fungsional. Nah ini kamar mandinya Pak ya berbeda. Kalau satu untuk khusus. Oh enggak, di sebelah sana ada. Bukan yang ini Pak. Yang disabilitas ada. Di disabilitas bisa juga. Di Babes sebelah sana. Sama Pak, sama. Iya, ada pegangannya. Tapi yang sebelah Suami kerja di mana? Dia di kantor Pak, di kantor imigrasi. Oh dua-dua ya. Jadi saya istrinya. Oh, Saya yang di rumah. Wah, iya. Iya, baik suami ya. Suami Pak. Ini angkatan yang tahun 2017. Siapa? Iya, yang Alhamdulillah mereka 2017 sudah dapat tempat tinggal, sudah sangat bersyukur. Kalau kami dulu tidurnya masih begini Pak. Zaman-zaman Berapa kami orang? dulu masih yang masih bujangan gimana? ada di atas Pak. Oh, Jadi di atas. mereka berdua. Kalau untuk keluarga satu pintu ini satu unit Pak mereka. 2 kamar. Dirawat ya? Siapa? Iya. Jangan buang ini di kloset itu. Kertas atau apa? Pembalut. Iya, pembalut. Nah, sampah ditempatkan dengan ini biar mudah dibawa. Ayo Bu ya. Iya, terima kasih. Selamat menempati ya. Pak Gubernur ini. Sudah ya? Apa lebih? Kalau lebih siapa Pak? Siap Pak. Siap. Siap Pak Wagub. Terima kasih banyak Pak Wagub. Betul. Siap. Baik. Ini karena Pak Duhirin kita kejar pulang ini. Makasih banyak ini Pak. Baik, kami ucapkan terima kasih ya Direktur Jenderal Imigrasi Bapak Dr. Roni Franky Sompi SHMH. Mereka menggunakan tetap yang orang asing. Kalau kita nggak ada masalah ke depannya, kita akan ambil ASEAN dan Australia dan jadi pertama nanti customize dari teknologi jadi
Ntar ya, sorry ya. Ketika para pegawai ini kembali mereka bergantian tugas untuk shift-shift yang melaksanakan tugas baik di bandara maupun di utamanya itu bisa disiapkan. Kemudian ada statis, dan peralatan yang lain nanti secara lengkap dan melengkapi semuanya. Dan musola juga disiapkan di kawasan itu bisa mereka gunakan olahraga bersama ya, olahraganya. Mereka harus juga membangun keaslian dengan menanam pohon-pohon yang tidak merusak gedung karya, tapi juga memberikan ketentuan untuk sirkulasi. Kita tahu bahwa di Batam ini untuk pelayanan pelabuhan ada 6 ya, yang bekerjasama dengan pihak swasta yang menyediakan semua infrastruktur dan kebutuhan untuk transportasi di laut menuju ke Singapura maupun Doha. Nah, kita bekerjasama penyediaan OBG ini untuk memudahkan perlintasan yang rutin digunakan oleh para bisnismen, para pengusaha, para investor. Hingga kalau mereka memenuhi ini sudah melalui pendataan data recording di sistem informasi manajemen keimigrasian yang sudah secara online dari pusat kita mengcover untuk pantauannya melalui teknologi informasi. Ya. Baik, untuk nantinya melayani perlintasan warga negara Indonesia, ya khususnya warga kita Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri, ke Singapura atau Malaysia, lebih mudah paspornya. Kalau mereka melalui counter kan selalu ada pengecapan. Dengan electronic gate atau auto gate mereka lebih awet lembarnya tanpa cap, tapi sistem monitoring dan pengawasan dengan menggunakan SIM-KIM secara online ini sudah sangat baik untuk bisa mencegah bila mana ada orang Indonesia yang diminta oleh instansi tertentu, kepolisian ataupun Kementerian Keuangan untuk pajak yang belum membayar pajak diminta untuk dicegah, atau ada daftar pencarian yang lain terkait dengan kasus-kasus transnational crime, itu pasti akan tertutup dia. Ketika dia masuk langsung nggak bisa keluar dan bisa di holding oleh pegawai kita yang melakukan tindakan pengawasan untuk kemudian bisa ditindaklanjuti. Ya, negara asing itu nanti bertahap ketika mereka sudah masuk, datanya sudah terrekod dari SIM-KIM kita, mereka bisa menggunakannya untuk kembali ke negaranya. Ini bertahap kita akan terapkan juga kepada warga negara asing. Selain Batam yang punya AutoGate, kota mana aja Pak? Negara mana aja Pak? AutoGate kalau bandara ya itu sudah Kuala Namu di Sumatera Utara kita akan pasang ya. Yang sudah terpasang ini sementara ini di Bandara Soekarno-Hatta ya. Kemudian Bandara Ngurah Rai itu sudah terpasang. Yang lain ini sedang berproses ya untuk pelabuhan. Kalau untuk pelabuhan gimana Pak? Pelabuhan sendiri? Ya, pelabuhan ini sudah sejak lama memang Batam ini. Ini kan kita menindaklanjuti ya AutoGate yang sudah pernah dibangun sejak beberapa tahun yang lalu oleh pendahulu kami. Ini kita adakan AutoGate ini di pelabuhan. Bandara gimana? Bandara belum Pak. Bandara belum. Baru di pelabuhan ada 6 pelabuhan. Ya. Batam 1 sisanya? Ya. Ada Batam 1 Pak, sisanya kemudian? Kepulauan Riau Pak. Kepulauan Riau. Bintan.
Dulu kita menggunakan smart card, ya, smart card. Iya, ini materi kemarin tadi Pak. Ya, salah. Lagi proyek. Kamu lagi latihan? Ya lagi Pak di kita 16. Kasih Pak. Di hotel Pak, Adias Pak. Di hotel Pak. Siapa? Di Lankas. Di hotel Pak. Di hotel. Oh iya. Pembangunan rumah susun ini terkait pendanaannya itu kesulitan dari anggaran. Ya, jadi pendanaan dari rumah susun ini kita kan karena berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, jadi pendanaannya bersumber daripada IPA dari Kementerian PUPR. Oh, oke. Terkait itu apa ada fasilitas-fasilitas yang kerjasama dengan Pemda setempat? Ya, jadi kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam ini senantiasa melakukan kerjasama, koordinasi, sinergitas baik secara internal maupun eksternal, utamanya dengan pemerintah kota, pemerintah daerah, dengan aparat yang lain seperti kejaksaan dan lain-lain, Forkompimda. Kami melakukan kerjasama sehingga akan mudah kita mengakses apa-apa yang kita butuhkan dan kita saling take and give, saling memberi, saling menerima. Jadi kita kerjasamanya itu sudah sangat. Berapa lama Pak pembangunan rumah susun ini? Rumah susun ini kira-kira kita mulai bulan Mei 2018, kurang lebih ya kurang dari 1 tahun, sekitar 8 bulan. Terkait fasilitas ada tambahan dari pihak lain? Ya, jadi memang kami melihat sebetulnya rumah susun ini sudah cukup layak dan bagus karena kualitasnya bagus dan juga secara mebuler diberikan juga oleh Kementerian PUPR. Tapi kami melihat dan menilai kawasan Batam ini sangat panas sehingga kami menggandeng teman-teman yang punya CSR, ya, kebetulan PT Satusa memiliki CSR sehingga mereka menghibahkan alat pendingin kepada kami. Sekarang untuk autogate, terkait autogate ini rencananya akan beroperasi. Ya, jadi operasionalisasi autogate ini kan awalnya adalah perjanjian kerjasama yang tadi dilakukan secara simultan dengan Kementerian Rumah Susun pada beberapa pengelola pelabuhan maupun bandara. Jadi setelah perjanjian kerjasama ini dilakukan dan mereka secara swadana melakukan pengadaan dari perangkatnya, sedangkan kesistemannya tetap dimiliki oleh imigrasi. Jadi secara perangkat dimiliki oleh mereka, jadi pemeliharaannya juga oleh mereka. Jadi kita juga kembali lagi bersinergi baik dengan swasta, dengan pemerintah, sesama pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kita selalu bekerja sama, tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sumber dananya sendiri? Ya, sumber dananya swadana. Jadi pengelola pelabuhan dan bandara itu secara swadana, karena kebanyakan di sini adalah pengelolanya swasta, mereka membeli alat tersebut. Silakan saja membeli alat tersebut sepanjang spesifikasinya sudah bisa tersambung atau terkoneksi dengan pihak kami, imigrasi.